Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Seberapa kita yang hadir sore hari ini tidak mengurangi sukacita kita. Amin saudara. Amin. Kita terus berdoa supaya teman-teman kita yang dalam perjalanan untuk cepat-cepat sampai ke tempat ini. Coba kita berikan senyuman untuk teman-teman kita yang ada sebelah kanan kiri. Berikan senyuman yang termanis sore hari ini. Amin. Karena saya merasa bulan ini itu bulan yang termanis banget saudara. Penyertaan Tuhan itu dari awal sampai memasuki bulan ini senantiasa damai sejahtera buat kita semua. Amin saudara. Kita sudah memasuki bulan 12 di mana bulan yang penuh sukacita. Emang setiap bulan itu penuh sukacita. Apalagi awal bulan sukacita banget saudara. Tapi bulan ini dahsyat sekali kasih Tuhan buat kita. Kita akan menyambut kelahirannya. Kita akan merayakan kelahirannya dengan penuh sukacita. Untuk sore hari ini kita mau siapkan hati kita. Amin saudara. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Membawa hati kami Tuhan. Hati kami yang rindu Bapa lebih lagi dipenuhi dengan kebaikan-Mu, sukacita-Mu. Sore hari ini kami bawa setiap rindu kami ke hadapan-Mu Tuhan. Penuhi kami lebih lagi Bapa dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah ketika kami pulang dari tempat ini kami bisa merasakan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan Yesus yang lebih lagi Tuhan. Kami buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya kemuliaan nama-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau lebih lagi kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita buat Tuhan kita yang dahsyat, yang baik. Yes Lord Jesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, dengan lembut katakan buat Tuhan kita yang dahsyat. Ku pandang kekudusan-Mu, ini hidup kami sore hari ini Tuhan. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari saudara kita rasakan kehadiran Tuhan memenuhi kita sore hari ini. Yesus, oh Jesus, ya namanya Shika, namanya Sanjika. Kami panggil Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, penuhi kami lebih lagi. Oh Jesus, sungguh Kau yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu penuhi kami, mengalir urapi kami. Yesus Tuhan, Kau Bapa yang ajaib, Kau Bapa yang dahsyat. Haleluya. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir sore hari ini Tuhan. Kami rindukan Tuhan. Haleluya. Oh ya namanya Shikaya Namo, Hidayara namanya Takayara namanya Hikaya namanya Takayara Namo, Hiya namanya Shakaya namanya Oh Jesus. Haleluya. Sungguh Kau Bapa yang ajaib, sungguh Kau Bapa yang dahsyat bagi hidup kami. Hikaya rana namanya Shikaya rana namanya Takaya rana namanya Shaya. Ya rana namanya Takaya rana namanya Shikaya rana namanya. Ya rana namanya Shikaya rana namanya Takaya namanya. Hikaya rana Sungguh kemuliaan-Mu memenuhi kami Tuhan. Kemuliaan-Mu mengurapi kami Tuhan. Hinaya ramboya sikaya ranambaya shi. Hinaya rambaya takaya ranambaya sikaya ranananananamaya shi. Kemuliaan
Gembala Pembina, Gembala Rayon, juga Gembala atas tempat ini Bapak Rudi Siregar Tuhan. Terus Tuhan, pengurapan Tuhan itu turun atas gembala kami. Diberkati setiap pelayanan yang ada, diberkati kesehatannya, diberkatinya setiap apa yang dikerjakan oleh gembala-gembala kami. Tuhan, Kau buat berhasil ya Tuhan. Berkat Tuhan selalu melimpah-limpah bagi gembala-gembala kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu Tuhan, yang hari ini umat-Mu mengalami sakit penyakit Tuhan, sehingga mereka tidak bisa datang beribadah, tidak bisa menyembah Engkau karena ada sakit penyakit Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan akan menjamah, memulihkan, menyembuhkan umat-Mu yang sedang sakit sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan bilur-bilur-Mu dan tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan akan menyembuhkan setiap umat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap aspek kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Berikan Tuhan setiap umat-Mu roh pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Tuhan, agar mereka boleh bersama-sama menyembah Engkau, agar mereka memandang Engkau lebih besar dari apapun yang mereka hadapi saat ini Bapa. Bahkan bisa memandang setiap gunung-gunung persoalan yang ada di kehidupan mereka, di depan mereka bisa dikalahkan Tuhan, karena mereka memiliki iman yang besar. Berkati setiap umat-Mu ya Tuhan sore hari ini yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, boleh dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mengalami kemerdekaan di dalam Engkau, boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk tempat ini. Berkati tempat ini ya Tuhan Yesus. Kuduskan, tahirkan tempat ini ya Bapa. Biarkanlah tempat ini menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Di sini ada tabut Tuhan, di sini ada hadirat Tuhan, di sini ada sukacita yang sungguh luar biasa. Kami juga percaya pertobatan demi pertobatan akan terjadi di tempat ini ya Bapa, sehingga banyak penuaian yang besar untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terus Engkau campur tangan Tuhan untuk tempat ini. Biarkanlah tempat ini menjadi tempat kesukaannya Tuhan. Bersama-sama kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang bulan ini merayakan ulang tahun. Terus Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap mereka. Berkat Tuhan tercurah atas mereka. Kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, panjang umur Kau berikan setiap umat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar bagi setiap umat-Mu. Tuhan, sebentar juga kami akan berdoa Tuhan untuk penggenapan firman-Mu di tempat ini yang ditabur oleh hamba-Mu Tuhan Bapak Rudi Siregar. Berikan setiap kami Tuhan tanah hati yang kering, yang subur Tuhan, yang selalu disirami dengan kuasa Roh Kudus, tidak mengalami kekeringan Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Mu akan tertanam dan berakar semakin kokoh dalam kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Mari kita bersama-sama berdoa buat gembala kita. Tuhan, Engkau melepaskan pengurapan untuk gembala kami saat ini ya Tuhan. Biarkanlah pengurapan Tuhan itu terimpartasi bagi kami semua, baik untuk para gembala kul, para pengerja dan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya pengurapan Tuhan itu atas
atas kami turun dari Bapak Gembala ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan Bapak Gembala kami. Biarkanlah Tuhan buka ladang-ladang baru pelayanan Bapak Gembala kami. Terobosan demi terobosan baru dalam pelayanan terjadi dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Untuk Ibu Vivi Tuhan menjadi tiang doa Tuhan. Doa syafaat bagi keluarga ini. Berkati Ibu Vivi senantiasa ya Bapak. Biarkanlah Ibu Vivi dan Gembala kami bersama-sama bersatu hati melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk setiap pelayanan Bapak dan Ibu Gembala kami ya Bapak. Berkati Tuhan Nathan Anes Tuhan di dalam kuliah mereka, di dalam pelayanan, di dalam pergaulan mereka. Jauhkan anak-anak muda ini Tuhan dari pergaulan yang tidak baik ya Bapak. Tutup bungkus Gembala kami dan keluarga Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Jadikan keluarga kami ini Tuhan, Gembala kami ini menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami percaya bahwa pengurapan Tuhan itu ada di tempat ini. Berkati ibadah kami sebentar Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Amin saudara. Amin. Coba kita beri toh sehat. Gini nih, salam tinju. Katakan kau orang-orang luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan sore hari ini. Pujian kami Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. kita puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Haleluya. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan kita. Amin saudara. Amin. Yes, buat Tuhan kita yang dahsyat. Lebih lagi buat Tuhan kita. Yes. Aku jalan kebenaran dan
katakan, di dalam Yesus ada keselamatan yang kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara, statistik Indonesia 2017 menunjukkan bahwa sebesar 77,82% dari para lansia hidup dari anggota rumah tangganya yang bekerja. Dan 49,06% dari mereka yang bekerja adalah anak-anak mereka. Sehingga banyak dari anak-anak muda generasi Yeremia sekarang yang mengalami tekanan keuangan yang sangat berat. Mereka kesulitan bukan karena tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi karena terhimpit seperti sandwich oleh tuntutan dari generasi di atasnya dan dari bawahnya seperti dirinya sendiri, istri atau suaminya, dan anak-anak mereka. Karena beban keuangan yang sangat berat tersebut, maka banyak orang memiliki anggapan bahwa generasi sandwich ini seperti generasi yang salah dilahirkan atau salah membuat keputusan keuangan. Namun, benarkah demikian? Tentu tidak. Kita adalah generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Kita adalah murid Yesus yang melakukan apa yang Yesus lakukan. Salah satunya adalah menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas generasi Yeremia, bukan generasi sandwich. Pertama, kita perlu pahami bahwa istilah generasi sandwich tidaklah muncul baru-baru ini. Tahun 1981, seorang profesor di Universitas Kentucky Lexington, Amerika Serikat, menuliskan satu artikel berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Generasi sandwich dikatakan sebagai generasi orang dewasa yang harus menanggung 3 generasi. Orang tuanya atau generasi atas, anaknya atau generasi bawah, dan dirinya sendiri yang terhimpit di tengah. Menjadi sumber penghidupan bagi seluruh anggota keluarga bukanlah suatu pilihan atau salah dilahirkan, tetapi merupakan suatu kebenaran. Apalagi jika anggota keluarga kita memang dalam keadaan yang tidak mampu bekerja oleh karena gangguan kesehatannya atau tidak mencukupi kebutuhannya. Ini merupakan perintah Tuhan. Di 1 Timotius 5 ayat 8 menuliskan perintah untuk kita memelihara sanak saudara kita. Jika kita tidak peduli pada kondisi keluarga kita, Rasul Paulus katakan kita lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kemudian kita harus menyadari fakta yang menunjukkan meskipun banyak generasi sandwich yang sangat kesulitan keuangan atau pasangan suami istri yang mengalami keretakan karena menanggung beban orang tua yang sudah tidak produktif, banyak dari generasi sandwich tersebut tetap bersukacita menanggung beban berat tersebut. Namun, ada 2 alasan besar yang mengakibatkan definisi generasi sandwich mempunyai konotasi yang negatif oleh karena mereka menjadi generasi yang terjepit. Alasan tersebut antara lain adalah, dari sisi yang ditanggung, merasa bahwa generasi anak-anak mereka memang wajib memberikan semua yang diminta oleh orang tua, tanpa sadar bahwa yang dimintanya itu melebihi kemampuan anak-anaknya. Beberapa orang tua menganggap mereka lebih berhak atas penghasilan anaknya dibandingkan dengan pasangan anak-anak mereka. Sikap dan perilaku tersebut acap kali menimbulkan konflik di antara anak-anak mereka dengan pasangannya. Dalam kondisi ini, apa yang dituliskan Alkitab bagi kita? 1 Timotius 6 ayat 6-8 mengajarkan untuk setiap orang percaya memiliki rasa cukup. Ibrani 13 ayat 5 mengulang pesan yang sama dengan tambahan supaya kita jangan menjadi hamba uang. Biarlah setiap orang mencukupkan diri dengan penghasilan yang diterimanya. Untuk para orang tua, percayalah bahwa anak-anak yang sudah dibesarkan di dalam Tuhan pasti berusaha untuk menjadi berkat bagi orang tuanya. Dari sisi penanggung, mereka gagal memahami bahwa kita harus menghormati orang tua kita seperti yang firman Tuhan katakan di salah satu dari 10 perintah Allah. Sehingga akan baik keadaan kita dan lanjut umur kita, firman Tuhan katakan di Ulangan 5 ayat 16. Tetapi memang kita harus senantiasa minta tuntunan Roh Kudus agar dapat membedakan prioritas dalam mengatur keuangan. Seperti misalnya bisa membedakan kebutuhan-kebutuhan antara keluarga inti dan keluarga besar. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan di Lukas 14 ayat 28 mengenai perlunya sebuah perencanaan. Dalam hal ini adalah perlunya memiliki sebuah perencanaan keuangan agar kita bisa mencukupi di masa depan dan tidak menjadi generasi sandwich selanjutnya. Setelah anak dan orang tua ada dalam paradigma yang benar di dalam Tuhan, maka kita dapat membuat strategi untuk keluar dari himpitan keuangan ini. Bagaimana caranya?
Yang pertama, berdoa, minta campur tangan Tuhan dalam keadaan keuangan kita. Yang kedua, membuat anggaran keuangan. Yang ketiga, investasi untuk masa tua. Yang keempat, membelikan orang tua asuransi kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan lainnya. Dan yang kelima, harus bisa membedakan prioritas antara keluarga inti dan keluarga besar. Jadi, tetaplah menjadi saluran berkat bagi keluarga saudara, bukan karena keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Oleh kuasa Roh Kudus, generasi yang terjepit ini akan diangkat menjadi generasi Yeremia yang memberkati banyak orang. Ada janji Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau siapkan hati kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu sore hari ini Tuhan. Penuhi kami Tuhan, berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami bisa duduk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku.
berjalan tanpamu Tuhan, tanpamu Tuhan kami takkan berjalan. Haleluya. Kami butuh perlu tuntunanmu Yesus. Haleluya. Yesus, jangan biarkan kami Tuhan berjalan sendiri. Kami rindu melekat dekat kepadamu, bersamamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Inna bosai, haleluya, haleluya. Nara basha, nara bala, inna labo. Haleluya. Urapi kami Tuhan. Urala basha, nara bala. Inna la basha, nara bala. Inna la bala. Mari masing-masing sembah Tuhan. Sembah Tuhan Yesus. Mari masing-masing sembah Tuhan. Sembah Dia. Yesus, 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 Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepada ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, kepada Allah. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, sore yang indah ini sungguh kami rindu dan kami mau Tuhan berjalan bersama denganmu. Sebab kami sadar, kami tahu tanpa Tuhan tidak ada hal yang terbaik yang dapat kami hasilkan atas hidup kami. Itu sebabnya sore hari ini sebagai satu kerinduan kami berada di bait-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu dan haus lapar untuk mendengar pesan firman-Mu, untuk menuntun memimpin jalan kami hari ini dan ke depan. Terlebih khususnya Tuhan, kami akan menyambut dan kami akan
akan memasuki sebentar lagi tahun 2023. Kami butuh tuntunan Tuhan untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan. Supaya setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan menjadi bagian setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, mampukan hamba menyampaikan isi hati-Mu untuk memberkati jemaat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Visi di dalam bulan Desember ini yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami, untuk supaya setiap kami berbalik sungguh-sungguh hidup kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ini nggak ada doain anak sekolah minggu. Hah? Oke, nanti ya habis ini ya. Kan kita sudah bilang setiap awal bulan untuk kita berdoa buat anak sekolah minggu ya. Berapapun, 1, 2, 3 orang anak sekolah minggu tidak masalah. Sebab satu orang itu adalah jiwa. Ya, saya juga sedih mendengar ketika ada satu jemaat kita di Perumnas yang mereka rindu dia sebetulnya datang beribadah ke tempat ini. Tapi mungkin karena tidak ada orang, tidak ada teman yang dapat membantu menemaninya sehingga enggak datang. Karena saya dengar banyak yang pada sakit. Kita tahu ibu ini, nenek ini dia bergairah sekali. Dan saya mau bilang berapapun harganya, satu jiwa itu punya kerinduan haus. Ayolah ya. Kalau dia tidak bisa berjalan sendiri, kita sudah sediakan angkot kendaraan. Bila perlu kita grabkan dia gitu. Sebab dia punya kerinduan untuk terus datang kepada Tuhan ya. Pak Siombing, mana Pak Siombing? Ya, diperhatikan ya. Gembala Kul tolong diperhatikan ya. Supaya jerilah kita di dalam melayani Tuhan, boleh sungguh-sungguh kita di hari-hari ini. Kita boleh sungguh-sungguh semakin lebih lagi bergairah untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan. Sebab saya percaya sudah sedemikian besarnya berkat dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ada yang tidak diberkati oleh Tuhan? Ya. Nah ini tantangan, apalagi kita memasuki tahun 2023. Prediksi bahwa dikatakan tahun 2023 menjadi tahun yang begitu suram. Ya, tapi kita harus balikkan bagaimana caranya. Tidak ada cara lain bagi kita untuk kita semakin bergairah, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau enggak kita akan digerus, kalau enggak kita akan hanyut, kalau enggak kita akan terjatuh, kalau enggak kita akan tergeletak. Maka tidak ada cara lainnya bagi saudara dan saya. Kehendak bebas yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita dedikasikan. Kita sikapi untuk kita makin kuat datang kepada Tuhan. Dunia makin kuat menekan. Kita percaya kalau kita makin sungguh dengan Tuhan, maka kita tidak berjalan sendiri, kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Maka kemenangan demi kemenangan menjadi milik saudara dan saya. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, pesan firman Tuhan sore hari ini adalah sama seperti yang sudah disampaikan di dalam pertemuan MDPJ, pesan gembala pembina kita. Secara garis besar, saudara kasih dalam Tuhan yang terambil di dalam kitab Yehezkiel. Di dalam kitab Yehezkiel, pasalnya yang ke-33, karena ini menjadi catatan kemarin di dalam terakhir penyampaian firman Tuhan pada saat itu ya. Yehezkiel 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir lah. Tapi kita tidak akan baca seluruhnya, nanti saudara akan baca di rumah ya. Namun ada beberapa hal, yaitu 3 hal pesan secara garis besar sebagai peringatan Tuhan. Sebagai peringatan Tuhan yang disampaikan kepada Yehezkiel. Yaitu dikatakan perikopnya di sana bahwa Yehezkiel sebagai yaitu penjaga. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Nah, siapakah Yehezkiel ini? Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam pasal yang kedua kita lihat dengan cepat. Pasal yang kedua ayat ketiga sampai dengan yang kelima. Berkata demikian. Pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Dan ayat keempat.
kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi ia tidak mau diperingatkan sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya. Ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Saudara kasih dalam Tuhan, Yehezkiel singkatnya adalah seorang imam dan nabi di tengah bangsa Israel di masa pembuangan pada saat itu, sekitar tahun 597 sebelum Masehi. Bangsa di mana telah dibuang dari negerinya sendiri, dari Yerusalem, karena tidak berlaku setia dan tidak patuh dan tidak tunduk dan bahkan jatuh bangun di dalam dosa dengan menyembah berhala dan kehidupan moralitas yang semakin merosot, sehingga mendapatkan penghukuman dari Allah, sehingga mereka terserak, terbuang, bahkan tertawan di negeri orang lain, yaitu di Babel. Nah, saudaraku, di tengah pembuangan ini, Yehezkiel menerima satu tugas, kepercayaan dari Tuhan, agar supaya menegur, mengingatkan, menasihati, bahkan menghibur umat Tuhan pada saat itu, agar supaya mereka mendengar pesan Tuhan, agar supaya mereka bertobat dari pemberontakan mereka terhadap Allah. Saudaraku, kalau kita perhatikan ini, bahwa sesungguhnya inilah akan bukti kemurahan Tuhan, satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia, kepada umat Tuhan pada saat itu, agar supaya mereka berbalik dan bertobat. Sekali lagi, bahwa inilah satu kesempatan bagi kita yang hidup hari-hari ini, agar supaya kita berbalik dan bertobat dari segala perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki, agar supaya berbalik dari setiap kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Perhatikan saudara kasih dalam Tuhan, itu sebabnya bahwa di dalam perikop ini dikatakan bahwa Yehezkiel sebagai penjaga. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa penjaga itu adalah orang yang bertugas untuk menjaga, orang yang bertugas untuk menunggui dan mengawasi. Nah, saudaraku, arti kalimat ini berarti seperti digambarkan seorang ayah terhadap anak, digambarkan seperti seorang guru terhadap murid, digambarkan sebagai seorang bapa terhadap anak-anak, digambarkan di dalam konteks yang lebih kecil, yaitu seorang gembala terhadap jemaat. Katakan amin. Maka penting untuk menyampaikan setiap pesan peringatan yang Tuhan berikan. Saudaraku, bahwa sebentar lagi kita akan menyelesaikan tahun 2022. Mari, saatnya kita untuk melihat di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2022 ini. Saya tahu mungkin ada kegagalan, saya mengerti mungkin ada kekalahan, saya mengerti mungkin ada hal-hal yang membuat mungkin saudara kecut ataupun khawatir dan takut. Namun saya mau katakan ini adalah satu kesempatan bagi kita. Jika di penghujung tahun 2022 ini kita sudah menginjakkan di dalam bulan Desember, bulan yang terakhir dalam tahun 2022 ini, maka mari kita lihat perjalanan kehidupan kita. Apa yang telah kita isi di sana? Apakah kita mengalami satu ketertundukan terhadap firman Tuhan? Saudaraku kasih dalam Tuhan, firman ini hanya akan sebagai sebuah tulisan, dan firman ini tidak akan berkuasa jika firman ini kita tidak responi. Bukan cuma sekedar meresponi, akan tetapi bertindak dan melakukan seperti yang diperintahkan oleh firman itu sendiri. Sehingga apa yang dituntut dari kebenaran firman ini terhadap hidup kita dapat mengubah hidup kita dari hal yang buruk menjadi baik, dari kejahatan menjadi perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita lihat sepanjang tahun 2022 ini, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang telah kita isi di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, saudaraku, 3 garis besar tadi saya katakan sebagai peringatan Tuhan yang disampaikan kepada Yehezkiel sebagai penjaga Israel. Apa itu, saudara kasih dalam Tuhan? Di dalam
yang keempat dan yang kelima tadi, ayat yang keempat dan kelima tadi, bahwa kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu tetapi ia tidak mau diperingatkan. Kalau ada suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya. Ia mendengar suara sangkakala tetapi ia tidak mau diperingatkan. Ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Ia menyelamatkan jiwanya. Saudaraku, manusia memiliki kehendak bebas. Akan tetapi, kita mau dorong dan kita mau lakukan dan kita mau kerjakan untuk dalam hal apa kehendak bebas yang telah diberikan ini. Apakah kita mau tunduk kepada firman Tuhan atau kita lebih menuruti segala keinginan di dunia ini? Pilihan ada di tangan saudara. Kita mau menjadi orang yang baik atau kita mau menjadi pelaku kejahatan? Kita mau menjadi orang yang bermurah hati atau kita menjadi orang yang sombong dan dengki? Pilihan ada di tangan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita sudah menerima anugerah keselamatan yang seharusnya kita binasa, tetapi oleh pengorbanan tubuh dan darah Kristus, kita, saudara dan saya diselamatkan, maka janganlah kita berbuat dosa kembali. Yang mengerti katakan amin. Janganlah kita berbuat dosa kembali. Saudaraku, ketika kemarin kami saya kan lagi pengajuan untuk pendeta penuh. Dilakukan interview. Hamba Tuhan yang menginterview kami bertanya kepada saya. Tanya kepada istri saya. Tanya kepada saya. Pak, Bapak tahu enggak tanggal lahir istri Bapak? Bapak tahu enggak ulang tahun Bapak, Ibu kapan? Wah, itu mah mudah sekali bagi saya. Terus dia tanya istri saya, Bu, kapan saat terakhir Bapak mengucapkan rasa sayangnya kepada Ibu? Waduh, setiap hari Pak, katanya. Lantas saya katakan begini, Pak, saya ini masih pekerja sekuler. Saya tahu bahwa di luar sana, dan saya sangat sadar, saya memiliki keterbatasan. Dan saya sangat sadar di luar sana banyak godaan, banyak tantangan. Banyak yang akan mencoba untuk menarik. Tidak ada kata lain bagi saya selain saya mendorong hati saya, hasrat dan keinginan saya untuk semakin lebih lagi mencintai istri saya. Supaya jangan sampai apa yang ada di luar sana lebih menarik daripada apa yang ada di rumah saya. Yaitu pendamping hidup yang Tuhan berikan bagi saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang bawa istrinya bilang I love you ma. Harus saudara kasih dalam Tuhan. Sebab tidak sedikit di luar sana orang jatuh di dalam dosa. Dosa perzinahan. Dan tidak terkecuali bagi hamba Tuhan. Dan saya sangat mengerti. Sebab memang para hamba Tuhan menjadi sasaran si iblis untuk bagaimana menjatuhkan seorang hamba Tuhan. Sehingga hilanglah karakter Kristus dalam kehidupan seseorang ketika mereka jatuh di dalam dosa. Saudaraku, suatu saat ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah dan kemudian orang ahli Taurat dan orang Farisi menarik seorang wanita
dan membawa kepada Yesus dan menjatuhkan di depan Yesus. Dan mereka berkata, "Guru, wanita ini berzina, perempuan ini berzina. Hukum Musa berkata bahwa wanita ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Itu hukumnya." Yesus dengar saja. Kemudian Yesus jongkok dan dia menulis. Dan mereka terus menuntut karena mereka sedang mencari celah untuk menjatuhkan Yesus. Untuk membenturkan Yesus dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Dan kemudian Yesus berdiri. Jika ada di antara kalian yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, hendaklah kamu yang lebih dahulu melempar. Yesus duduk lagi, jongkok lagi. Dan ternyata apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun yang melempari wanita ini. Karena mungkin pada saat itu yang ditulis di tanah itu nama saya, nama Pak Siombing, nama Pak Pras. Kita orang berdosa Pak ya. Tapi kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Maka ketika Yesus bangkit dan bertanya kepada wanita ini, kemana mereka semua? Adakah mereka yang melempari? Tidak ada. Dan terakhir, apa yang Yesus katakan? Jika demikian, pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Mungkin saudara bertanya dan berkata, saya enggak berzina. Hubungan suami istri dan anak-anak sehat-sehat saja. Tetapi saudara lupa, ada jinah. Yaitu berzina secara rohani. Apa itu? Misal masih percaya dan pergi ke dukun-dukun. Menduakan hati Tuhan. Dan masih percaya dengan roh-roh leluhur nenek moyang. Menduakan hati Tuhan. Artinya tidak lebih memprioritaskan Tuhan dan tidak mempercayai kuasa Tuhan. Tapi justru mempercayai hal-hal yang berasal dari dunia ini. Itu menduakan hati Tuhan. Itu perzinahan rohani. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Mari. Kepada orang yang tidak mendengar peringatan akan dihukum. Tetapi bagi mereka yang mendengar peringatan, mereka akan diselamatkan. Katakan amin. Sebabnya janganlah kita mengabaikan bagaimana membangun manusia rohani kita. Supaya semakin hari semakin sempurna seperti Kristus Yesus. Katakan amin. Dunia ini akan semakin keras, akan semakin kuat menekan kita. Maka tidak ada kata lain, kita semakin kuat manusia rohani kita. Sehingga kita tangguh melangkah ke depan apapun yang kita hadapi. Dan apapun yang mencoba untuk menarik kita, kita tetap melekat kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua di dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian, ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yang kedua, ini adalah satu ungkapan isi hati Tuhan sesungguhnya bagi setiap mereka yang hidup di dalam kefasikan, bagi setiap mereka yang masih bergulat dengan dosa, yang masih ada di dalam dosa. Ini isi hati Tuhan. Aku tidak menghendaki kematian mereka. Saudaraku, coba kita pikir sejenak. Kalau Yesus dia mati,
Dia yang tidak bersalah dan dia yang tidak berdosa. Tapi karena kesalahan dan keberdosaan manusia, keberdosaan kita, dan dia harus tanggung. Dan dia disalibkan. Saudara kasih dalam Tuhan, ini satu perjuangan, satu pengorbanan yang tidak akan kita temukan di dalam era kehidupan manusia hari-hari ini. Tapi dia lakukan itu hanya demi satu, bagi keselamatan saudara dan saya. Sebab dia tidak menghendaki seorang pun mati dan binasa. Itulah wujud kasih Tuhan bagi setiap kita. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, tetapi supaya bertobat dan berbalik dari hidup yang jahat. Kejahatan apa yang mungkin yang masih dilakukan manusia hari-hari ini? Atau yang mungkin jika ada di antara kita di dalam ruangan ini yang masih kita lakukan? Misal ketika kita membenci orang lain. Kitab 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 11 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Mungkin kita tidak menganiaya orang lain secara fisik, tapi kita membenci orang lain. Atau mungkin kita masih memendam dendam terhadap orang lain. Kita masih sakit hati terhadap orang lain. Perhatikan. Selanjutnya dikatakan, barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, dia nggak ngerti. Yang dia tahu menjalani kehidupan kedagingannya saja. Yang dia ngerti bahwa aku orang Kristen. Yang dia ngerti aku udah dewasa. Tapi dewasa di dalam kemanusiaannya. Tapi tidak dewasa di dalam kemanusiaan rohnya, rohaninya. Sehingga ada hal-hal yang tidak mungkin menyenangkan dirinya. Mudah di dalam ketersinggungan. Mudah di dalam kemarahan dan amarah. Perhatikan. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Maka kita wajib hidup untuk saling mengasihi. Katakan amin. Wajib untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan karena saya melihat ada satu keuntungan yang akan saya peroleh dari saudara. Bukan karena saudara telah tolong. Bukan itu ukurannya. Tapi ukurannya adalah pengorbanan Kristus Yesus. Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia yang tidak berdosa dan dia tidak bersalah. Dia tanggung semua pelanggaran dan dosa kita. Mati di kayu salib. Untuk supaya saudara dan saya tidak binasa. Tuhan tidak menghendaki, hati Tuhan tidak menghendaki bahkan orang fasik untuk mati. Tapi supaya mereka berbalik dan bertobat. Dan beroleh keselamatan. Keselamatan hanya ada. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Perhatikan. Akibat kebencian kita banyak di dalam kitab yang kita baca. Kisah bagaimana Kain membunuh Habel. Saul terhadap Daud. Iri hati menumbuhkan sebuah kebencian. Yang akhirnya melahirkan perbuatan dosa. Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Tolong bantu saya cat. Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Perhatikan, mari kita baca sama-sama. Kita lihat, perhatikan ke depan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lanjut.
Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, maka ia akan melahirkan maut. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita kontrol keinginan kita. Tubuh, jiwa, dan roh. Hasrat keinginan ada di dalam jiwa kita, yang dimulai di dalam pikiran. Maka Rasul Paulus katakan, biarlah kita memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, dan berperasaan seperti perasaan Kristus, supaya hidup kita semakin cemerlang. Katakan amin. Boleh di dalam apapun keadaan kondisi kita secara ekonomi susah sulit, saya mau bilang, itu tidak akan menjadi ukuran sepanjang kau berlaku benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebab di balik itu engkau akan melihat penggenapan janji Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengejar mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, semua akan ditambahkan. Katakan amin. Jangan dibalik. Terus milikilah kerinduan. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang selanjutnya, kejahatan apa yang dilakukan? Ini kita lihat. Di dalam Maliaki 3 ayat 8 dan 10 dikatakan demikian. Kejahatan yang dilakukan yaitu menipu Tuhan. Seperti apa? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kamu menipu engkau? Dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus? Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada sampai berkelimpahan? Ini menyangkut hati, perasaan, pikiran. Kita mau letakkan kemana, saudara kasih dalam Tuhan? Banyak sekali sekarang kontroversi tentang persepuluhan di dalam di media sosial ataupun di YouTube. Mudah sekali dicari sana ya. Terjadi perbantahan. Tapi saya mau katakan, saudara kasih dalam, sudahlah, taat ajalah. Anda tidak dibawa ke neraka. Katakan amin. Anda tidak dibawa ke neraka. Tuntutan di dalam kitab Roma bahwa kita mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mempersembahkan tubuh kita sepenuhnya jika tidak dimulai dari ketika kita memperoleh hasil hal-hal yang daripada dunia ini. Karena di dalamnya kita tahu Allah berkarya dan telah memberkati kita. Bagaimana kita dapat memberikan seluruh tubuh kita kalau jika untuk hal yang jasmani saja, untuk hal perkara-perkara ini saja kita tidak dapat memberikan nonsen. Tuntutannya kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Ketika kita setia dan taat untuk mengembalikan persepuluhan. Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang saudara bawa ke gereja ini adalah untuk supaya persediaan makanan rohani, pengelolaan rumah Tuhan, dan pekerjaan Tuhan. Saudara tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Gereja mempertanggungjawabkannya dan memberikan laporan di dalam warta saudara. Yang mengerti katakan amin. Mari. Yang ketiga, saudara kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-6, masih Yehezkiel 3 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu, perhatikan. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan, orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika saya membaca ini, saya terkaget, saya terkejut, saya terkaget, saya terkejut. Kenapa? Ternyata jika kesalahan dan pelanggaran tidak diungkapkan dan tidak disampaikan, dan ketika orang itu masuk di dalam kematian, maka tuntutan akan dituntutkan kepada penjaga. Saudara kasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada jemaat pelayan Tuhan yang saya tegur, yang saya nasihati,
Ya, mungkin saudara menganggap tegurannya keras. Mungkin saudara menganggap secara akal pikiranmu enggak tepat. Ya, tapi saya mau katakan bagi saudaraku kasih dalam Tuhan, jemaat dan pelayan yang Tuhan kasihi, bahwa jika ada hal yang aku sampaikan kepada saudara, mungkin kelalaianmu, mungkin kesalahanmu, ya, dan teguran itu adalah sebagai satu bentuk wujud kasih saya, karena saya mengasihi saudara. Apa yang Tuhan percayakan bagi saya adalah bagaimana supaya jemaat ini, saudara para pelayan yang Tuhan kasihi, menemukan jati diri saudara di hadapan Tuhan. Supaya saudara dapat menghargai pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, Dia yang telah mati bagi kita. Kalau kita tidak mampu untuk menghargai itu, maka kita tidak akan mampu untuk mengaplikasikan mengasihi sesama. Kita tidak akan mampu bagaimana berbuat tepat dan benar di dalam berkomunikasi, di dalam berhubungan satu dengan yang lain. Karena kita tidak akan memiliki sikap saling menghargai dan saling menghormati. Itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Jika ada di antara mungkin jemaat para pelayan yang saya tegur, maka perhatikan bahwa ini adalah sebagai satu wujud kasih saya. Supaya jangan sampai ditanggungkan kepada saya. Saudaraku, satu ayat yang menjadi saya, yang menjadikan saya memiliki satu keteguhan bahwa gereja ini harus saya lanjutkan. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena pesan firman Tuhan. Bantu saya cat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28. Ini ayat firman Tuhan yang tidak akan pernah saya lupakan. Kenapa saya terima pelayanan penggempalaan yang dipercayakan bagi saya. Dan saya mengerti bahwa kalau hamba Tuhan yang telah menemukan potensi yang terpendam di dalam diri saya, Tuhan pakai dia sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengangkat hidup saya. Supaya saya yang satu ini dapat berdampak bagi sekian orang. Dan apa yang melandasi di dalam Kisah Rasul 20 ayat 28? Cat. Halo? Oke. Ini pesan Paulus. Dikatakan demikian, karena itu jagalah dirimu, saya harus menjaga diri saya. Jagalah seluruh kawanan, karena kamulah, karena sayalah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya, yang diperoleh Kristus dengan darah anaknya sendiri. Ini yang menjadi dasar motivasi saya. Mengapa saya berjerih lelah dan habis-habisan. Ya mungkin tidak seberapalah kalau saya bilang habis-habisan terlampau berlebihan untuk melayani Tuhan dan jemaat serta gereja. Dari satu keluarga, dua keluarga. Dan saya tidak akan terpikir. Dan hari-hari ini gereja Betel Indonesia menyampaikan dan mengatakan gembala pembina kita. Supaya saudara dan saya menjadi satu bagian untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 cat sebagai ayat penutup terakhir. Yakobus 1 ayat 21. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Katakan amin. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, apabila firman Tuhan datang menegur, mengingatkan kita. Maka yang pertama bersikaplah dewasa untuk menerimanya. Dan yang kedua bertindaklah untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga tetaplah setia dan taat terhadap firman Tuhan ini. Maka saya percaya damai sejahtera dan sukacita Tuhan berkelimpahan memberkati kehidupan rumah tanggamu, usahamu,
pekerjaanmu, kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara kasih dalam persiapkan hatimu. Nanti setelah perjamuan kudus boleh anak sekolah minggu ya, pemandurnya. Oh, ku tetap setia saja. Ku tetap. Amin. Ku tetap setia. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta. Amin. Ya Tuhan. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Mari sejemput saudara bangkit berdiri. Yes. Oh, bukankah sudah begitu banyak berkat Tuhan saudara peroleh? Kita tidak dapat hitung saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari. Yes. Ya. Oh, ralabashanda ralabalaba. Oh, ku persembahkan seluruh hidupku. Ya Tuhan Yesus. Oh, ralaba. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biarkan musik saja. Saya jemput para pelayan Tuhan maju ke depan. Mari, saudaraku jemaat yang Tuhan kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus ini adalah sebagai satu bentuk kita dipersatukan dengan karya Allah melalui korban Yesus di kayu salib bagi saudara dan saya. Dan perjamuan kudus sebagai satu sarana untuk memperingati akan karya Allah lewat Kristus Yesus yang telah membebaskan saudara dan saya dari dosa. Dan perjamuan kudus ini adalah bukan sarana bagi saudara dan saya untuk memberitakan bahwa Yesus mati, namun Yesus juga bangkit dan hidup. Dan perjamuan kudus ini adalah satu sikap kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Mari tundukkan kepalamu sejenak. Pejamkan matamu. Jika engkau sudah mendengar pesan firman Tuhan sore hari ini, sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, apabila masih ada ganjalan di dalam hatimu, entah itu mungkin pelanggaran atau berdosa, atau hal-hal yang menjangkiti orang lain, mari bebaskan, lepaskan sore hari ini. Terimalah pengurapan Tuhan. Tuhan menjamah hatimu. Tuhan melembutkan hatimu. Berbaliklah. Letakkan pikiran perasaanmu di dalam pikiran perasaan Kristus. Dia adalah Allah yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Tuhan umat-Mu. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Ya.
Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, mari ucap syukur. Mari ucap syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari anak sekolah minggu maju ke depan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh ralabasandalala. Terima kasih. Yesus. Terima kasih. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, makasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Yesusku. Serahkan haleluya. Oh, mari angkat tangan saudara buat anak-anak kita. Mari angkat tanganmu bagi anak-anak kita. Oh, oh, urapi Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Mereka ini adalah biji matamu Tuhan. Mereka adalah berkat yang terindah Engkau percayakan, Engkau berikan bagi kami, bagi keluarga jemaat-Mu. Sebabnya sore hari ini kami angkat tangan kami, biar kira pengurapan Allah dari tempat yang maha tinggi turun mengalir bagi anak-anak kami di tempat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, memulihkan, menyembuhkan yang sakit, bahkan memberikan pertumbuhan yang sempurna di dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Ya Tuhan.
Ya, dalam nama Yesus. Ya, Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sehat sempurna bertumbuh dalam nama Yesus. Menjadi anak kebanggaan dan menjadi anak yang takut hormat. Anak yang takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Makasih Tuhan, makasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Makasih, makasih Tuhan. Terus bawa anak-anak ini terus mengenal Yesus. Ajar mereka dengan firman. Sehingga sejak dari kecil ini mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal Allah yang hidup bagi mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, makasih, makasih, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami sore hari sungguh sangat diberkati. Tidak ada seorang pun di antara yang tidak diberkati. Tidak ada seorang pun di antara yang tidak dilawat oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami tidak mengalami Tuhan. Semua kami mengalami Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan. Semua kami disembuhkan Tuhan. Semua kami diangkat oleh Tuhan. Semua kami memiliki spirit roh yang menyala-nyala. Dalam nama Yesus, terpujilah Tuhan. Segala puji syukur bagi ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, pada Bapak Pendeta Rudi Siregar yang sudah membawakan firman pada sore hari ini. Terima kasih Pak buat firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, kita mendengarkan kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom, dan hari Rabu menara doa pada pukul 19 masih dalam via Zoom. Info kul, hari Kamis ada kul Eklesia 1 di tempat Ibu Rita pada pukul 19. Hari Kamis ada kul Bible Cikarang masih dalam via Zoom pukul 19, dan Jumat ada kul Daud di tempat Bapak Christian Lau pada pukul 19, dan kul Yobel Glory di tempat Ibu Rosita Siahaan pada pukul 19, dan ada kul Eklesia 2 di tempat Jeruk Raya pada pukul 18. Hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 pagi masih dalam via Zoom. Dan hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 ibadah kita masih di tempat ini, yaitu di Ruko Kenari THB, dan ibadah kita hanya 1 kali, yaitu pukul 16 sampai dengan 17.30 dan disertai dengan sekolah minggu. Informasi yang berikut diinformasikan kembali, Natal kita dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 di Hotel Aston lantai 3 ruangan Regensi. Sehubungan hal tersebut perlu diketahui bagi kita, semua anggaran dana yang dibutuhkan sebesar 15 juta rupiah. Oleh sebab itu, panitia menghimbau bagi kita semua kiranya dapat ambil bagian untuk menabur, baik itu dengan janji iman ataupun mengisi amplop yang telah
disediakan dalam warta sepekan. Demikianlah pengumuman pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita angkat tinggi-tinggi persembahan kita. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh menikmati, kami boleh diurapi oleh setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan juga sore hari ini kami mengangkat persembahan kami, baik itu persembahan Natal, persembahan rumah Tuhan, bahkan juga perpuluhan. Ada ucapan syukur Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan persembahan ini, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh-sungguh angkat kedua tanganmu. Kiranya Diberkatilah hidupmu, Engkau rumah tanggamu, memberkati aku suami istri dan anak-anakmu. berlimpah-limpah. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah buah kandunganmu, diperluas oleh Tuhan segala usaha pekerjaanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Dan kiranya tangan-Mu menyertai tangan Tuhan yang perkasa menyertai saudara dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput ketenangan dan memerintah bersama dengannya hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya mari sama-sama katakan amin. Amin.